Yin Soul Ghost Incantation adalah metode yang bisa dijelaskan dalam beberapa kata saja. Metode kutukan. Memang. Bukankah ini adalah metode di mana praktisi sendiri harus memahami rasa sakit? Yin Soul Ghost Incantation menciptakan mantra kutukan sebanyak seseorang memahami rasa sakit, menyebarkannya untuk menyebabkan berbagai abnormalitas status dan melemahkan target. Abnormalitas status dan melemahkan adalah fokus utama dari metode ini. Ini adalah metode yang tidak bisa diharapkan banyak dalam hal konfrontasi langsung. Biasanya, ini adalah metode yang dipelajari bersamaan dengan seni jalan setan. Ironisnya, tampaknya bahkan pendiri metode ini tidak mencapai penguasaan yang hebat di dalamnya. Memahami rasa sakit sampai tingkat menguasai metode ini berarti bahwa seseorang telah menahan rasa sakit sebanyak itu. Makhluk biasa mungkin akan mati dari tingkat rasa sakit seperti itu. Kecuali untuk seseorang sepertiku, yang tidak bisa mati bahkan dalam kematian. Saat aku memandang buku manual metode ini, aku berpikir, secara ketat, ini bukan metode setan, tetapi ini adalah metode yang mudah jatuh ke dalam jalan setan karena rasa sakit. Biasanya, memahami rasa sakit berarti tidak hanya telah mengalaminya tetapi juga telah menimbulkannya. Dengan demikian, ada kemungkinan jatuh ke jalan kehancuran saat mencoba memahami rasa sakit. Sakit. Dalam Yin Soul Ghost Incantation, untuk setiap rasa sakit yang dipahami, seseorang dapat membentuk mantra kutukan. Mantra kutukan ini dapat diubah menjadi kekuatan spiritual, atau dapat diaktifkan dengan kekuatan spiritual. Pendiri metode ini dapat menangani 108 mantra kutukan sekaligus. Jumlah mantra kutukan yang dapat ditangani sekaligus tergantung pada pemahaman mereka tentang rasa sakit. Pendiri tidak mencapai penguasaan, tetapi jika seseorang melakukannya, itu akan menjadi metode yang sangat merepotkan untuk dihadapi. Tidak diragukan lagi, membombardir lawan tanpa henti dengan mantra kutukan, terutama jika seseorang mampu mengucapkan lebih dari 108 kutukan, akan sangat merepotkan dan menjengkelkan bagi musuh yang lemah. Tapi, aku menyelesaikan membaca metode ini dan mengklik lidahku. Kelemahannya jelas. Hampir tidak ada cara untuk langsung menimbulkan kerusakan. Tertulis dalam manual metode bahwa ini sering dipelajari sebagai metode tambahan untuk seni setan. Jika digunakan bersama dengan seni setan yang kuat, itu pasti akan efektif, tetapi itu tidak terlalu relevan bagiku. Tampaknya aku perlu belajar Yin Soul Ghost Incantation secara paralel dengan metode lain. Dan metode yang akan dipelajari secara paralel hanya satu saat ini. Thousand Lustros Forest Sea, yang diberikan oleh guruku. Ini adalah metode yang berfokus pada nuansa pemahaman sebelum terobosan, sulit dikuasai tetapi sangat kuat. Sambil memahami rasa sakit melalui Yin Soul Ghost Incantation dan melakukan terobosan ke tahap key building, akan lebih baik untuk mempelajari Thousand Lustros Forest Sea di sepanjang jalan. Menggunakan Yin Soul Ghost Incantation untuk membuka jalan dan menyuburkan tanah, kemudian menumbuhkan benih Thousand Lustros Forest Sea. Itu tampaknya menjadi metode yang paling tepat. Saat aku membandingkan dan membaca metode Yin Soul Ghost Incantation dan Thousand Lustros Forest Sea, merencanakan kultivasiku di masa depan. Seorang berhasil mendekripsi apa yang ditinggalkan oleh Song Jin. Senior, silakan datang ke sini sebentar. Wos. Sekitar waktu ini, kapal Nether Crossing telah mencapai tempat tinggal Seoran, dan kami masuk untuk mengadakan percakapan. Meskipun berada di bawah air dengan sedikit aura dingin, ini adalah lingkungan yang jauh lebih baik daripada kapal Nether Crossing yang selalu dihantui. Saat Seoran mengatur pola di udara dengan pure spiritual force, mantra yang diberikan oleh Song Jin terukir di udara. Pada saat yang sama, saat Seoran menghembuskan kesadaran ke dalam mantra, mantra itu diaktifkan dan meledak. Wos! Ini adalah peta besar. Di peta itu, sebuah titik merah berkedip, terus bergerak ke suatu tempat. Apa ini peta? Mungkin senior sudah mendengarnya. Peta ini menunjukkan koordinat dari Serving Command Palace. Serving Command Palace?
Ah, sepertinya aku perlu menjelaskan. Seoran pergi ke perpustakaannya dan membawa kembali sebuah buku. Saat dia membuka buku itu, ada ilustrasi di dalamnya. Sebuah istana raksasa dengan ubin berwarna giok dan dinding putih murni. Tidak seperti biasanya, alih-alih gaya persegi khas istana, ini adalah istana bulat yang unik. Di bawah ilustrasi, tertulis nama, Serving Command Palace. Jauh di masa lalu, pengrajin surga yang menciptakan model asli dari kapal Nether Crossing, membuat istana ini ketika dia masih berada di alam bawah. Itu adalah salah satu mahakaryanya. Di dalamnya, ada kompresi ruang yang mirip dengan kapal Nether Crossing, dan dalam ruang yang terkompresi, terdapat tanah spiritual yang menumbuhkan berbagai jenis herbal spiritual dan makhluk. Ada juga ruang penyimpanan yang dipenuhi dengan berbagai barang ajaib dan harta karun yang ditinggalkan oleh kultivator kuno. Seoran melanjutkan, menelan air liurnya. Itu memang merupakan peninggalan dari seorang kultivator Heavenly Being. Tidak perlu dikatakan untuk core formation, tetapi bahkan kultivator Naschen Soul tidak dapat menemukan koordinat dari Serving Command Palace. Mereka hanya menunggu hari-hari langka ketika istana itu muncul. Sepertinya seorang kultivator Heavenly Being telah meninggalkan koordinat di dalam Serving Command Palace untuk mendeteksinya kapanpun diinginkan. Dia mengatakannya dengan kekaguman. Namun, aku memperhatikan sesuatu yang aneh dalam kata-katanya. Jika apa yang Dao Seo katakan benar, maka Serving Command Palace memiliki waktu ketika ia muncul dan tidak. Jadi, lokasi yang Dao Seo lacak adalah ketika ia tidak terlihat? Betul. Serving Command Palace mengapung di pinggiran ruang, hanya memasuki dunia kita sekali setiap beberapa ratus tahun, memungkinkan banyak kultivator untuk menemukannya. Kalau begitu, apa gunanya peta ini? Jika itu berada di pinggiran ruang, tidak ada cara untuk mencapainya meskipun kita melacak koordinatnya secara real-time. Biasanya, itu benar. Seoran tersenyum. Tetapi, kami memiliki kapal Nether Crossing, meskipun rusak dan hanya dapat digunakan beberapa kali lagi. Namun, ini ada di sini. Penjelasan Seoran berlanjut. Model asli dari kapal Nether Crossing dikenal dapat melintasi bahkan alam kematian. Kapal Nether Crossing juga memiliki beberapa sifat ini, membuatnya mungkin untuk melampaui ruang. Benarkah? Tampaknya mungkin. Aku telah melihat pertempuran di Lembah Hantu Hitam dari jauh. Ketika Lembah Hantu Hitam berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, mereka membawa kapal Nether Crossing melintasi ruang dan menghilang. Jika itu bukan melampaui ruang, apa itu? Kata-katanya berlanjut. Oleh karena itu, usulku adalah agar senior-senior menemani aku ke Serving Command Palace. Ini terlalu sulit bagiku sendirian, karena aku masih di tahap key building. Dengan kemampuan ruang dari kapal Nether Crossing, kita mungkin bisa mencapainya. Aku agak ragu. Herbal spiritual dan pil melimpah di sana. Jujur saja, itu tidak terlalu menarik bagiku. Caraku adalah maju melalui pemahaman sebelum terobosan. Barang-barang eksternal akan hanya menjadi penghalang. Aku berpikir untuk menolak ketika. Aku telah mendengar bahwa di dalam Serving Command Palace, ada buah abadi yang memperpanjang hidup selama 100 tahun, buah umur panjang. Aku terkejut dan melihatnya. Benarkah? Ya, para tetua dari suku naga laut kadang-kadang mencobanya setiap kali Serving Command Palace muncul, dan mereka berhasil mendapatkan buah umur panjang. Jika itu benar. Aku melirik Kim Yang Hun. Sejauh yang aku tahu, dia hanya memiliki sekitar 10 tahun tersisa. Meskipun dia bisa memotong petir surgawi, apakah dia bisa bertahan hanya dengan melakukan itu tidaklah pasti. Jika ada cara untuk memperpanjang hidup, adalah hal yang tepat untuk mencarinya. Mungkin itu bisa menjadi kunci untuk memperpanjang hidup Kim Yang Hun sedikit lebih lama. Guntur-guntur. Seoran, Kim Yang Hun, dan aku naik kapal Nether Crossing menuju lokasi tertentu. Koordinat yang
ditinggalkan oleh Song Jin bersinar. Aku bertanya-tanya, bisakah itu benar-benar melampaui ruang? Di antara metode pengendalian kapal yang diajarkan oleh Song Jin, memang ada teknik untuk menerobos formasi atau melampaui ruang. Ini adalah hal yang wajar karena aku harus menerobos beberapa penghalang hanya untuk mengeluarkan kapal itu. Bagaimanapun, aku telah belajar cara menerobos ruang, dan mencapai Serving Command Palace adalah masalah memasukkan koordinat dengan benar dan melewatinya. Kita sudah sampai. Aku mengerti. Maka, mari kita menerobos. Aku meraih kemudi kapal Nether Crossing dan menyuntikkan kesadaranku ke dalamnya. Guntur. Kapal Nether Crossing diliputi oleh energi hantu untuk sesaat, lalu menerobos sesuatu yang tidak terlihat. Wos! Tiba-tiba, semua suara dan energi di sekitar kami lenyap, dan kami memasuki dunia yang sepenuhnya gelap. Di dunia gelap itu, Seoran, Kim Yang Hun, dan aku menemukan itu. Sebuah istana dengan ubin giok, tubuh seperti giok putih, dan bentuk silindris yang unik. Itu adalah Serving Command Palace. Ada pintu besar dari giok di Serving Command Palace, tetapi pintu itu tertutup rapat, mungkin karena ini bukan waktu untuk membukanya. Selain itu, seluruh istana tampak terbenam dalam semacam larangan, membuatnya tidak mungkin untuk masuk kemanapun kecuali gerbang utama. Ini sulit. Seoran menjilati bibirnya dengan frustrasi. Kita perlu mencari titik lemah dalam larangan, mendekripsinya, dan menerobos untuk masuk. Bisakah kita hanya menghancurkannya? Boom! Kim Yang Hun mengayunkan surpassing radian sabernya ke arah larangan. Ledakan menggelegar, dan cahaya berkilau. Namun, krek, mendesis. Larangan itu hanya memercik sedikit, bahkan tidak goyah. Ini berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari penghalang yang melindungi kapal Nether Crossing yang ditinggalkan. Aku juga memukul berbagai bagian larangan dengan Formless Sword-ku, tetapi hasilnya sama. Tampaknya setidaknya seorang kultivator Naschen Soul diperlukan untuk mempengaruhi larangan ini dengan kekuatan. TCH, apakah benar tidak ada cara? Guntur, Guntur. Aku mencoba memukul beberapa titik lagi, tetapi semuanya sama. Tentu saja, dengan mengamati reaksi larangan, aku bisa mengetahui bagian mana yang sedikit lebih lemah. Tetapi apapun yang lebih dari itu terlalu sulit. Bagaimana jika aku menabrakkan kapal Nether Crossing ke larangan dan meledakkannya? Pikiran itu melintas di benakku, tetapi sebenarnya meledakkan kapal Nether Crossing akan membutuhkan seseorang untuk mengorbankan diri di dalamnya. Seoran, Kim Yang Hun, dan aku mencoba memukul dan mengamati berbagai bagian dari larangan Serving Command Palace selama beberapa waktu. Setelah penyelidikan yang panjang, kami kembali ke kapal Nether Crossing. Sepertinya aku harus melihat apakah ada makhluk setan ramah yang ahli dalam formasi. Tentu saja, individu semacam itu jarang ada di antara ras setan, dan sebagian besar dari mereka telah ditangkap dalam konflik baru-baru ini. Seoran menghela napas. Aku menggigit gigi dengan frustrasi. Setelah mempelajari formasi, aku tahu secara kasar. Larangan ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan oleh satu atau dua orang. Ini adalah masalah yang akan membutuhkan ahli formasi dan pakar larangan kelas atas untuk mengerjakan selama bertahun-tahun. Setelah Seoran pergi, aku merapatkan kapal Nether Crossing di sebuah lembah terdekat dan turun, merasa kecewa. Kim Yang Hun memandangku dengan penasaran. Omong-omong, Eun Hyun, mengapa kau terlihat begitu murung? Kim Hyong belum menguasai metode untuk mencapai tahap key building, jadi kau mungkin akan pergi segera. Mendengar kata-kata itu, Kim Yang Hun tampak bingung. Eun Hyun, kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Itu benar, tetapi
Mengapa begitu murung? Umurku sekarang telah meningkat selama 300 tahun lagi. Jika Kim Hyong pergi, aku harus menghabiskan 300 tahun itu sendirian. Itu benar. Kim Yang Hun mengangguk. Tetapi setelah beberapa saat, dia melihat ke langit dan tersenyum. Jadi, apa? Hah? Aku telah mencapai alam yang selalu aku kejar dan menyadari sesuatu yang berharga dan penting. Kau mungkin tidak tahu, tetapi sejak aku mendapatkan surpassing Radiant Saber, aku merasa bisa merasakan takdirku sendiri. Benarkah? Rasanya seperti takdir berbisik padaku. Mengapa aku hidup? Kemana aku harus pergi? Bagaimana aku harus menjalani hidupku? Sepertinya takdir mendukungku. Ini terdengar lucu, tetapi aku merasa seperti telah memahami takdirku sendiri. Haha, bahkan yang paling bijaksana di dunia ini tidak tahu takdir mereka sendiri. Dan di sini aku, seorang tidak berarti, berbicara tentang hal-hal semacam ini. Tiba-tiba, sebuah visi melintas di depan mataku. Penghujung yang berikutnya. Memasuki ruang ini berarti kau telah secara ajaib memenuhi syarat yang aku tetapkan. Datang ke Shattered Heaven Peak sebelum memahami takdirmu. Untuk memahami takdir seseorang. Mengapa syarat yang disebutkan oleh peninggalan Yang Sujin dan pembicaraan Kim Yang Hun tentang memahami takdirnya tanpa terhubung? Apa artinya memahami takdir seseorang? Dan apa sebenarnya takdir yang diklaim oleh Kim Yang Hun telah dia pahami? Aku sangat penasaran, tetapi jangan pernah ungkapkan takdir yang diberikan kepadamu. Aku tidak berani bertanya. Aku hanya mendengarkan Kim Yang Hun berbicara dengan bahagia tentang pola pikirnya terhadap seni bela diri. Jika aku bisa hidup sesuai takdir ini, aku baik-baik saja dengan mati. Jangan merasa kesepian dan teruslah berusaha di jalurmu juga. Suatu hari, kau mungkin juga akan memahami takdirmu. Dia tersenyum dan mengangkat sabernya. Bagaimana kalau kita bertanding? Sudah lama tidak melakukannya? Itu terdengar bagus. Apakah kau pikir kau bisa menang lagi, Kim Hyong? Aku akan menang kali ini juga. Aku pikir aku memberi keleluasaan padamu terakhir kali. Kim Yang Hun dan aku memegang Formless Sword dan Surpassing Radiant Saber, mengacak-acak lembah di sekitar saat kami berlatih. Dan begitu. 17 tahun telah berlalu. Aura Kim Yang Hun telah berubah selama bertahun-tahun ini. Dalam 17 tahun sejak dia memperoleh Surpassing Radiant Saber, dia telah melampaui aku dalam realm seni bela diri murni. Tentu saja, aku juga secara bertahap telah terbiasa dengan keluaran tahap Ki Building, tidak mudah kalah dari Kim Yang Hun. 2054 pertarungan, 2039 seri, 9 kemenangan, dan 6 kekalahan. Ini adalah rekor Kim Yang Hun dalam duel kami. Wow! Aura yang hidup berputar di mata Kim Yang Hun. Dia memiliki indera rasetan dan dapat merasakan aliran energi spiritual. Meskipun tidak memprediksi takdir, dia bisa melihat hal-hal yang mungkin terjadi padanya sampai batas tertentu. Hari ini sepertinya hari kehidupanku berakhir. Dia tersenyum. Aku tidak bisa mengatakan apapun kembali. Jangan terlihat murung. Aku cukup percaya diri untuk memotong petir. Percaya diri untuk mengendalikan hatiku dengan gangki. Haha, bagaimana mungkin seseorang sepertiku tidak bisa mengatasi umurku? Kim Yang Hun mengangkat sabernya dengan percaya diri. Aku tidak bisa menyembunyikan perasaan khawatirku. Selama 17 tahun, kami mencoba segala cara untuk menerobos larangan serving Kemen Palace, tetapi Seoran mengatakan bahwa itu akan memerlukan setidaknya 50 tahun penelitian lagi untuk menerobosnya. Jangan khawatir. Bahkan langit tidak dapat menghentikanku. Tidak, itu tidak akan menghentikanku. Aku merasa begitu jelas bahwa takdir ada di sisiku. Bagaimana mungkin aku mati? Dia tersenyum ringan. Aku tidak akan mati. Kim Hyong. Dalam 500 tahun hidupku,
Aku telah belajar satu kebenaran yang keras. Bahwa takdir tidak berpihak pada siapapun. Bisakah Kim Yang-hun benar-benar mengatasi takdirnya? Bisakah kemampuannya dalam seni bela diri melampaui langit? Dengan demikian, akhir kehidupan Kim Yang-hun semakin mendekat. Dimulai. Duk! Kim Yang-hun menggeram, matanya terbuka lebar. Tak lama setelah itu. Duk! Duk! Gangki mengalir dari inti dalam Kim Yang-hun, merangsang jantungnya. Stimulasi langsung ke jantungnya begitu intens sehingga Kim Yang-hun menggigit giginya untuk menahan rasa sakit. Hahaha. Ini mendebarkan. Setelah merangsang jantungnya untuk sementara, Kim Yang-hun memaksa tertawa dan berkata, Eun-hyun, kau benar-benar luar biasa. Bagaimana kau bisa bertahan dengan ini? Hahaha. Aku tak bisa berbicara dan hanya menontonnya dengan diam. Namun, sambil terus merangsang jantungnya, Kim Yang-hun tidak hanya menyerah pada rasa sakit. Aku menatap matanya. Matanya terhubung dengan semacam ekstasi. Mata itu. Dan aliran niat itu. Aku mengenali ekspresi itu. Dia akan jatuh ke dalam keadaan ekstasi itu setiap kali kami bertarung. Dia menciptakan seni bela diri baru. Duk, duk, duk. Perubahan mulai terjadi di inti dalam Kim Yang-hun dan energi internalnya. Dari inti dalam di dantian bawahnya ke jantung di dantian tengahnya, energi internal membentuk koneksi. Duk, duk, duk. Saat terstimulasi oleh Gangki, detak jantungnya yang tidak stabil mulai stabil. Aku tersenyum pahit melihat pemandangan ini. Bakat yang bahkan bisa mengatasi masa hidupnya sendiri. Aliran energi internal dari inti dalam terhubung sepenuhnya ke jantung. Jantung memompa darah, dan inti dalam mengirimkan Gangki untuk merangsangnya. Duk, duk. Kehidupan dan seni bela diri Kim Yang-hun tampaknya menyatu. Dua jantung muncul dalam dirinya. Jantung yang mengalirkan darah. Inti dalam yang mengalirkan Gangki. Duk, duk, duk. Setelah beberapa saat, detak jantung Kim Yang-hun sepenuhnya stabil. Menakjubkan. Kim Yang-hun membuka matanya dan tersenyum dengan susah payah. Karena aku terus menjaga jantungku berdetak meski tidak sadar, aku tidak perlu khawatir tentang serangan jantung sekarang. Tapi masih terasa sakit. Bagaimanapun, ini tentang memaksa jantung untuk berdetak setiap saat dengan Gangki. Pasti akan menyakitkan. Wos! Kim Yang-hun mulai fokus lagi dengan wajah yang dipenuhi rasa sakit. Seni bela diri baru sedang diciptakan sekali lagi. Wos! Dia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya. Dengan bernapas dalam, dia menyebarkan rasa sakit yang mengalir dalam kesadarannya ke seluruh tubuhnya, lalu mendispersikannya dari seluruh tubuh kembali ke kesadarannya. Dia mengatur rasa sakit dengan pernapasannya. Jika aku berhenti bernapas, rasa sakitnya akan mulai lagi, tapi selama aku terus bernapas seperti ini, rasa sakitnya akan sangat berkurang. Haha, bagaimana menurutmu? Setelah mudah merobek batasannya dengan seni bela diri baru, dia tersenyum lebar padaku. Tapi aku tidak bisa tersenyum dengan mudah. Dia basah kuyup karena keringat. Seluruh tubuh Kim Yang-hun basah seolah baru saja hujan. Saat yang sama, wajahnya dengan cepat tampak lelah. Momen singkat ini tampak singkat dari luar, tetapi selama waktu itu, Kim Yang-hun telah mengerahkan seluruh kekuatan kehendaknya dalam rasa sakit yang ekstrim. Untuk bertahan hidup. Meski tekanan mental yang sangat besar, Kim Yang-hun tersenyum dan bercanda seperti itu. Kim Hyong. Apa yang kau tatap? Kim Yang-hun menstabilkan pernapasannya dan bangkit. Kau selalu memiliki tatapan itu. Arahkan tatapan itu pada dirimu sendiri. Aku pasti. Kim Yang-hun menutup matanya dan meletakkan tangannya di atas sarung pedangnya.
Dia memusatkan kesadarannya. Aku akan menciptakan waktu untuk mendorong diriku melampaui nasibku sendiri. Wom. Kim Yang-hun tertawa, dan kesadarannya mulai bersinar emas. Guntur, guntur, guntur. Seluruh tubuh Kim Yang-hun tampak terbakar dalam nyala emas. Sinar emas berkumpul menuju pedangnya. Seperti sebelumnya, energi internal Kim Yang-hun membentuk pembuluh darah dan meridian, terhubung dengan kekuatan hidupnya. Surpassing Radiant Saber mulai berubah menjadi inti dalam yang lain. Inti dalam internal Kim Yang-hun terhubung ke jantungnya. Inti dalam eksternal Kim Yang-hun terhubung ke Surpassing Radiant Sabernya. Saat ini, seni bela diri secara fisik menjadi kehidupannya. Dengan konsentrasi seumur hidup, Kim Yang-hun menggenggam pedang seolah ingin menghancurkannya. Mengatasi serangan jantung dan rasa sakit dengan bakatnya. Sekarang, apa yang tersisa adalah hukuman surgawi dari atas. Petir surgawi. Guntur, guntur, guntur. Saat masa hidup Kim Yang-hun mendekati akhir, dan waktu berlalu, awan gelap mulai terbentuk di langit. Jika masa hidupku awalnya berakhir di malam hari, dan awan gelap berkumpul di pagi hari, maka masa hidup Kim Yang-hun awalnya berakhir di siang hari, dan sekarang awan gelap mulai terbentuk saat langit malam menyelimuti bumi. Guntur, guntur. Di dalam awan gelap, petir biru berkedip. Ini datang. Jantung Kim Yang-hun bergetar. Secara bersamaan, kilatan petir biru menyambar dari langit menuju Kim Yang-hun. Boom! Pada saat yang sama, Kim Yang-hun, dengan semua fokusnya, mengayunkan pedang yang dipegangnya. Itu bukan gerakan pamungkas yang istimewa atau teknik rahasia. Hanya sebuah tebasan ke atas dengan Surpassing Radiant Saber. Sebuah tebasan sederhana yang selalu dipraktikkan Kim Yang-hun. Sungguh, Radiant, itu cemerlang. Tapi, kecepatannya. Kecepatan yang telah dipersiapkannya hingga saat ini. Sangat mengerikan sehingga bahkan aku hampir melewatkannya dalam sekejap. Ketika aku memotong petir surgawi, aku menggunakan Lightning Predicting Eye untuk meramalkan posisi petir dan mengayunkan Formless Swordku sesuai. Tapi Kim Yang-hun, dia hanya mengayunkan pedangnya dengan kecepatan murni, menyelaraskan bilahnya dengan petir. Cahaya emas meliputi petir biru, naik ke langit, merobek awan gelap. Ah! Kim Yang-hun tertawa ceria. Di antara awan gelap yang terpisah, tak terhitung bintang bersinar turun. Kim Yang-hun, yang dimandikan dalam cahaya langit berbintang, meneteskan air mata. Meskipun Surpassing Radiant Sabernya telah mencair dalam bentrokan yang luar biasa, kehilangan bahkan bentuknya. Dia terus memegang pegangan pedang, masih tersenyum. Lihat, aku telah melampauinya. Pada saat itu, aku merasakan sesuatu yang hangat mengalir di dadaku. Aku juga tersenyum padanya. Seperti yang diharapkan, kau memang Hyongnim. Jika seorang teman hidup bersama besok, 300 tahun tidak akan terasa sepi. Hari berikutnya tiba. Aku melihat Kim Yang-hun. Rambutnya telah berubah menjadi putih. Keriput telah terbentuk di seluruh wajahnya. Kim Hyong UMM. Kim Yang-hun melihat dirinya yang terpantul di tetesan air dari sihir air yang aku siapkan. Ini adalah. Setelah mencapai 5 energi berkonvergensi ke asal dan mengalami transformasi total, penuaan hampir berhenti. Tubuh selalu penuh dengan vitalitas dan kekuatan hidup. Itulah sebabnya aku lupa. Takdir hidup yang tak terhindarkan. Penuaan. Waktu kita tidak berhenti. Kita hanya hidup secerah mungkin dalam waktu yang diizinkan oleh langit. Sekarang ketika langit tidak lagi mengizinkan, kehidupan itu sendiri tampaknya cepat menghilang. Aku melihat Kim Yang-hun dengan ekspresi terkejut, dan dia melihat wajahnya sendiri untuk sementara. Setelah mengamati dirinya dengan tenang, Kim Yang-hun tertawa. Tidak apa-apa. Sejujurnya, aku tidak pernah berharap banyak untuk aspek ini.
Dia tersenyum samar dengan wajahnya yang keriput. Sebaliknya, aku sekarang senang. Memotong petir surgawi, rasanya seperti aku telah memahami alam baru. Sebuah kemungkinan baru dalam seni bela diri telah terbuka, bagaimana bisa aku hanya berputus asa? Kim Yang-hun memegang pedangnya dan berbicara. Meski aku menua dan mati besok. Meski aku memudar dari dunia ini tanpa pernah melihat keluargaku lagi. Aku akan melakukan apa yang bisa aku lakukan di saat ini. Aku akan meninggalkan jejak dalam sejarah seni bela diri sebelum pergi. Setelah mengatakan ini, Kim Yang-hun melanjutkan latihannya. Dibalut dalam aura emas, dia menciptakan seni bela diri baru setiap hari, mendirikan yang sudah ada, mencapai pencerahan, dan merangkum wawasan-wawasannya. Sekitar 7 minggu berlalu. Wajah Kim Yang-hun semakin tua setiap harinya. Rambutnya berubah sepenuhnya putih, dan lebih banyak keriput muncul di wajahnya. Meskipun tubuhnya, yang selalu dipenuhi otot dari latihan seni bela diri, tidak menyusut, jelas bahwa vitalitasnya melemah. Namun Kim Yang-hun tidak pernah melepaskan pedangnya. Dia terus berlatih seni bela diri, bergegas menuju kematian. Dan kemudian, suatu hari di minggu ketujuh, dia berkata padaku, Eun Hyun, tempat di mana kita pertama kali jatuh ke dunia ini. Ya, itu disebut Ascension Path. Ascension Path. Bisakah kita pergi ke sana? Ascension Path. Apakah maksudmu? Kim Yang-hun mengangguk. Aku tahu ada sesuatu yang disebut gerbang Ascension di sana. Mungkin jatuhnya kita ke dunia ini entah bagaimana terkait dengannya. Lagi pula, jika aku tidak bisa kembali ke keluargaku dan harus bergegas menuju kematianku, aku ingin melihat gerbang Ascension sebelum aku mati. Kim Hyong. Aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku. Tapi akhirnya, aku harus mengungkapkan kebenaran pahit. Gerbang Ascension hanya terbuka sekali setiap 1000 tahun. Yang kemungkinan kita lewati, ditutup sekitar 70 tahun yang lalu, sehari setelah kita jatuh ke Yangwo. Aku mengerti. Kim Yang-hun berpikir sejenak, lalu mengangguk. Kalau begitu tidak apa-apa. Jika kita tidak bisa kembali ke tempat kita pertama kali tiba, berada dekat saat aku menemui akhir juga tidak buruk. Bisakah kita pergi ke Ascension Path? Dari apa yang aku tahu. Aku menjelaskan apa yang aku ketahui tentang Ascension Path kepadanya. Ascension Path mudah untuk keluar bagi mereka yang berada di dalam, tapi bagi orang luar untuk masuk, mereka harus menjadi kultivator jiwa Naschent yang mampu menembus bariernya, atau mereka harus terjebak dalam celah ruang dan jatuh ke Ascension Path secara tidak sengaja. Di mana barrier ini di sekitar Ascension Path? Aku menjelaskan bahwa itu berada di tengah gurun Heaven Treading, tersembunyi di atas langit, dan barrier yang mengelilingi Ascension Path terletak di sana. Setelah berpikir sejenak, Kim Yang-hun tersenyum dan berkata, kalau begitu tidak apa-apa. Meskipun kita tidak bisa masuk, tidak buruk untuk menemui akhirku di dekatnya. Dimengerti. Apakah ini bagaimana satu persatu, semua orang pergi? Aku menaiki kapal lintas neter untuk memenuhi keinginan Kim Yang-hun. Kapal lintas neter, yang tidak digunakan selama 17 tahun terakhir, naik kembali. Berkelana dengan suara angin, kapal hitam besar itu naik ke langit. Ayo pergi. Kim Yang-hun menggunakan teknik ringan untuk melompat ke kapal lintas neter, dan aku mengambil kemudi, memulai perjalanan terakhir Kim Yang-hun. Berlayar. Guntur. Kapal hitam meluncur menuju gurun Heaven Treading lebih cepat daripada perangkat terbang manapun. Kami tiba di gurun Heaven Treading dalam waktu kurang dari setengah hari. Aku mengarahkan kapal lintas neter ke lokasi tepat di bawah Ascension Path. Guntur. Kapal lintas neter mendarat di tengah gurun berpasir. Apakah Ascension Path ada di atas sana? Ya. Tidak ada yang bisa dilihat dari bawah. Hanya langit cerah dan jelas dari gurun yang terlihat. Tapi aku tahu ada barrier ilusi besar di atas.
Apakah kita naik dan memeriksa? Kim Yang-hun menggunakan teknik ringan untuk naik ke langit, dan aku mengikuti. Setelah melangkah di udara untuk sementara, aku merasakan keberadaan dinding raksasa yang tidak terlihat di atas. Ini pasti. Mari kita coba. Wos! Kim Yang-hun mengayunkan surpassing radian sabernya. Kilatan. Cahaya emas menyala, menyerang kekosongan. Boom! Namun, barrier yang tidak terlihat menolak surpassing radian saber. Aku juga mengayunkan formless swordku, tetapi barrier tetap utuh. Hah? Aku mengerti. Dimengerti. Setelah memastikan barrier tersebut, Kim Yang-hun kembali ke kapal lintas neter. Jadi itu Ascension Path di atas, tempat kita pertama kali jatuh. Dia melihat ke langit, tersenyum samar, dan kemudian tertawa dengan jelas. Kita mungkin lewat di sana. Terima kasih, Eun Hyun. Setidaknya aku bisa mati dekat tanah kelahiranku. Rambutnya telah sepenuhnya putih, dan wajahnya penuh keriput, tetapi senyumnya masih menunjukkan Kim Yang-hun yang aku kenal. Sejak hari itu, Kim Yang-hun melanjutkan dedikasinya pada seni bela diri. Dia tetap tidak berubah. Seiring berjalannya waktu, Kim Yang-hun tampak semakin cepat menua. Cahaya di matanya redup, dan rambutnya mulai rontok. Namun pencarian Kim Yang-hun akan seni bela diri tidak berubah sama sekali. Meskipun dia telah menua, apa yang telah dicapainya dalam hidupnya tetap tidak terganggu. Bahkan, seni bela dirinya tampak mencapai alam yang lebih tinggi bahkan saat mendekati kematian. Seni bela diri Kim Yang-hun, menghadapi kematian yang akan datang, mulai menggabungkan aliran yang semakin sulit dipahami. Apa ini? Apakah dia telah melampaui Beyond the Path to Heaven dan sekarang, setelah 27 tahun, mencapai alam baru lagi? Tidak, itu tidak mungkin. Berapa banyak abad dia habiskan untuk mencoba mencapai di luar Ultimate Pinnacle? Untuk menerobos ke alam baru lagi? Bahkan untuk Kim Yang-hun, itu tampaknya terlalu sulit. Aku tetap di sisi Kim Yang-hun, mempersiapkan akhir hidupnya sambil mengamati seni bela dirinya. Dan pada hari ke-48 setelah dia memotong petir surgawi, aku menduga bahwa Kim Yang-hun akan mati besok. Gemetar, gemetar. Dia telah sepenuhnya menjadi seorang kakek. Tangan yang memegang pedangnya bergetar. Getaran itu berhenti saat dia melakukan seni bela diri, tetapi di luar itu, dia hanyalah seorang kakek biasa. Dia tidak akan bisa bertahan 49 hari, dan akan meninggalkanku. Bayangan kematian di tubuh Kim Yang-hun telah tumbuh begitu besar sehingga jelas bahkan tanpa melihat. Hyung Nim, kau akan pergi besok. Kau tidak akan bisa hidup lebih lama. Namun, mengapa kemudian? Kau tersenyum? Dia tersenyum. Kim Yang-hun, memegang pedangnya dan berlatih seni bela diri, tersenyum. Swos, swos. Ketika dia mengayunkan pedangnya, yang biasanya akan menghasilkan suara desisan, sekarang tidak bersuara. Setiap kali Kim Yang-hun secara alami mengayunkan pedangnya, bilahnya sempurna membelah udara, tanpa menghasilkan suara sama sekali. Seni bela diri Kim Yang-hun mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah kau akan pergi besok? Aku bertanya. Melihatnya, penampilan kematiannya telah mencapai ekstrim. Kim Yang-hun, tampaknya tuli sekarang, hanya memegang pedangnya, mengonsolidasikan semua seni bela diri yang telah dia pelajari. Aku akan mengukir kepergianmu di hatiku. Aku mempersiapkan diri untuk hari ke-49 Kim Yang-hun, hari terakhirnya. Malam terakhir sangat dipenuhi bintang. Aku berdiri di dek sepanjang malam, menyaksikan Kim Yang-hun yang bergumam wawasan dari berbagai seni bela diri dengan matanya terpejam. Aku akan menyiapkan bubur nasi untuk kau makan besok pagi. Aku turun untuk mengambil nasi yang telah aku bawa ke dalam kapal lintas neter ketika kami datang ke Gurun Heaven Trading. Setelah mencapai tahap key building, aku hanya perlu makan sedikit setiap beberapa bulan. Tetapi Kim Yang-hun, bahkan dengan inti dalam,
harus makan setidaknya setiap beberapa hari. Sekarang semua giginya telah rontok dan dia tidak bisa mengunyah, dia hanya bisa makan bubur atau sup. Di hari terakhirnya, setidaknya dia harus makan dengan baik. Saat aku mengambil nasi dan kembali ke dek. Ngomong-ngomong, Hyung Nim, kau juga tidak akan tidur malam ini. Kim Yang Hun, yang baru saja ada di dek, menghilang. Apa? Aku meletakkan mangkuk nasi dan melihat sekeliling. Tapi tidak peduli kemana aku melihat di gurun Heaven Trading, tidak ada tanda Kim Yang Hun. Jika dia bergerak cepat, harusnya ada suara angin yang pecah. Dia benar-benar menghilang tanpa jejak. Apakah dia menggunakan Record of Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts? Aku bingung dan mengompres kesadaranku dengan teknik kesadaran tersembunyi untuk mencari sekeliling. Tetapi tetap saja, aku tidak dapat mendeteksi Kim Yang Hun. Apa? Aku menemukan jejaknya ketika aku mengaktifkan indera iblis dan membaca aliran yin dan yang tersisa di area tersebut. Ah! Aliran yin dan yang di sekitarnya terbelah dua. Seolah-olah dipotong dengan tajam. Dan jejak yang terputus itu mengarah langsung ke langit. Menuju Ascension Path. Ah! Aku segera melakukan teknik ringan dan melompat ke arah Ascension Path. Dan ketika aku mencapai lokasi bariernya, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Ini gila? Barrier Ascension Path terbelah seolah dipotong oleh sesuatu yang tajam, memperlihatkan celah. Wos! Energi spiritual mengalir dari celah itu, perlahan menyembuhkan barrier. Sepertinya barrier akan sepenuhnya pulih dalam 1 atau 2 hari. Hahaha. Suasana hatiku, yang telah tertekan oleh Kim Yang Hun yang berada di ambang kematian dan kepergiannya yang akan datang, sepenuhnya dikuasai oleh kejutan, kebingungan, dan kegembiraan. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Aku tertawa dan memasuki Ascension Path. Di dalam, aku mengaktifkan indera iblis lagi, dan aku masih bisa melihat aliran yin dan yang terbelah tajam. Itu mengarah ke pusat Ascension Path. Gila, gila. Terlalu tidak dapat dipercaya dan mengagumkan, aku tidak bisa berbicara dengan baik dan hanya tertawa. Wos! Aku mempercepat pikiranku 10 kali lipat dan berlari dengan gila menuju pusat Ascension Path. Dan sekitar setengah hari kemudian, saat malam berlalu dan fajar mendekat, aku akhirnya mencapai pusat Ascension Path, mengikuti jejak yin dan yang. Mengatur napas, tempat yang aku tiba masih dipenuhi dengan celah ruang. Guntur mengguntur di langit. Di bawah guntur, sebuah stele yang menyerap petir melayang. Dan tersisa, jejak Kim Yang Hun. Meskipun ada bahaya celah ruang, aku berhati-hati menghindarinya dan mendekati jejak yang ditinggalkan oleh Kim Yang Hun. Ini adalah jejak kaki. Itu adalah jejak kaki. Jejak kaki yang ditinggalkan oleh Kim Yang Hun. Aku melihat jejak kaki dan aliran energi spiritual di sekitarnya dan memahami apa itu. Starting form? Aku mengikuti jejak kaki, mengambil posisi. Itu adalah starting form dari Severing Vein Saber Method. Aku membuka metode pedang, mengikuti starting form yang ditinggalkan oleh Kim Yang Hun. Tidak, ini bukan hanya Severing Vein. Ini bukan hanya Severing Vein Saber Method saja. Semua seni bela diri yang telah dia ciptakan. Semua seni bela diri yang telah dia dirikan. Berbagai seni bela diri yang telah dia modifikasi dan kembangkan terbentang di sekitar Severing Vein Saber Method. Karena tidak mungkin untuk mengikuti semuanya tanpa melihatnya, aku mengikuti aliran Severing Vein Saber Method dan menginjak jejak kaki tersebut. Selama proses ini, aku menyadari sesuatu yang aneh. Dalam jejak kaki semakin dalam, secara keseluruhan, itu tidak aneh. Aliran Severing Vein Saber Method dan pendalaman jejak kaki sesuai dengan gerakan terakhir dari Severing Mountain Swordsmanship dan Severing Vein Saber Method. Orang tua bodoh menggerakkan gunung. Apa yang aku temukan aneh adalah cara
Orang tua bodoh menggerakkan gunung diterapkan. Orang tua bodoh menggerakkan gunung adalah teknik yang membutuhkan lawan. Tanpa lawan, setidaknya harus ada dinding. Namun, Kim Yang-hun telah menerapkan orang tua bodoh menggerakkan gunung di kekosongan, tanpa dinding atau apapun. Apa ini? Orang tua bodoh menggerakkan gunung adalah teknik yang menghancurkan diri sendiri. Seseorang bisa melatihnya tanpa menyuntikkan energi internal. Tetapi setelah energi internal disuntikan, itu menjadi teknik kematian tertentu. Meskipun Endless Mountains Beyond Mountains bisa menguras tubuh dan berpotensi menyebabkan kematian jika digunakan secara berlebihan, seseorang masih bisa selamat. Namun, teknik orang tua bodoh menggerakkan gunung, bagaimanapun, memiliki lebih dari 90% kemungkinan kematian saat digunakan. Itu adalah gerakan terakhir yang diciptakan untuk mengorbankan hidup seseorang untuk mati dengan lawan atau melukai fatal, karena bergantung pada kekuatan lawan, memerlukan lawan untuk teknik tersebut. Tapi bagaimana dia menggunakan teknik yang memanfaatkan kekuatan lawan tanpa ada lawan? Aku mengikuti jejak kaki Kim Yang-hun. Bingung, menerapkan teknik orang tua bodoh menggerakkan gunung. Seperti yang diharapkan, tanpa lawan, energinya hanya menyapu kekosongan. Ini hanya Endless Mountains Beyond Mountains. Orang tua bodoh menggerakkan gunung, berdasarkan Endless Mountains Beyond Mountains, harus digunakan saat melakukan yang terakhir, dan tanpa lawan, hanya ketidakberdayaan yang dialami, bukan pendalaman jejak kaki. Namun, Kim Yang-hun jelas telah menerapkan orang tua bodoh menggerakkan gunung. Jejak kaki dan jejaknya membuktikannya. Ini tidak dapat dipahami. Aku terus mengikuti jejak kaki Kim Yang-hun, menggunakan teknik tersebut. Hantunya tampak melakukan seni bela diri di sampingku. Hantu itu bergerak dengan kecepatan seperti cahaya, menjalankan seni bela diri. Pada suatu saat, aku tidak lagi dapat memahami prinsip-prinsip seni bela diri yang dia lepaskan. Tampilan hantu yang tidak bisa aku pahami tiba-tiba terputus, dan aku tersandung. Aku dengan cepat mengoreksi posisiku, mengikuti jejak kaki, tetapi aku tidak bisa mengejar hantu itu. Dan ketika aku hampir jatuh sepenuhnya. Ah, aku menyadari bahwa jejak kaki Kim Yang-hun berakhir di situ. Jejak kaki terakhirnya lebih dalam daripada yang lain, dan area sekitarnya terangkat seolah-olah sebuah bom telah meledak. Aku menginjak jejak kaki itu, membayangkan memegang surpassing radian saber, dan mengayunkan secara diagonal ke atas. Dan kemudian, di mana surpassing radian saber Kim Yang-hun telah lewat, sebuah celah ruang yang bersih terletak. Area ini adalah tempat gerbang Ascension terbuka. Kim Hyong? Aku bertanya dengan suara bergetar, melihat celah ruang itu. Itu jelas bukan gerbang Ascension. Dibandingkan saat aku menyaksikan gerbang Ascension di kehidupan sebelumnya. Perasaan suci namun aneh itu tidak ada. Sebaliknya, ini lebih dekat dengan perasaan celah ruang yang dibuka oleh Mat Lord dan Seo Hweol ketika mereka mengangkut kita jauh. Namun, Kim Yang-hun telah menciptakan celah ruang dan melintasinya. Apakah dia dipindahkan ke suatu tempat? Atau apakah dia mati, tidak mampu menahan tekanan ruang? Atau apakah dia, dengan kecepatan cahaya, memotong bahkan tekanan ruang dan tiba di suatu tempat di luar celah ini? Hahaha. Hahaha. Aku tertawa. Kim Yang-hun telah berada di ambang kematian. Aku telah menunggu untuk menyaksikan momen terakhirnya. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi melakukannya. Kim Yang-hun telah melintasi. Dia menentang harapanku untuk pergi dengan tenang di hadap mataku. Sebuah alam seni bela diri baru. Sebuah ruang baru di luar dunia ini. Dia telah melampauinya. Kemungkinan besar, dia telah mati. Tapi mungkin dia tidak. Apa yang ada di depan sepenuhnya tidak diketahui. Aku tertawa. Dan aku menangis. Alasan mengapa Kim Yang-hun meninggalkanku tiba-tiba,
memasuki Ascension Path untuk berspekulasi tentang alam baru dan memasuki celah ruang tanpa meninggalkan tubuhnya menjadi jelas. Dia mengatakan padaku, "Kau tidak akan tahu apakah aku mati atau hidup, atau alam apa yang mungkin telah aku capai. Jika kau penasaran tentang apa yang ada di luar, jangan khawatir tentang kehilangan aku selama 300 tahun, bertahanlah dan kejar seni bela diri dalam sisa waktu." Dia telah meninggalkanku dengan harapan untuk bertahan selama 300 tahun dan dengan demikian pergi. Hahaha. Aku tertawa dan menangis, menginjak kembali jejak kaki yang ditinggalkan Kim Yang Hun, berusaha memahami alam yang telah dia capai. Aku mencoba menyaksikan kepergiannya. Tapi sebaliknya, keputusasaanku, kesepian, dan putus asa terhadap kepergiannya adalah satu-satunya hal yang benar-benar menghadapi kematian. Ya, apa yang mati hanyalah rasa sakitku, kesepian, dan keputusasaanku. Kim Yang Hun tidak perlu dijaga di momen-momen terakhirnya. Karena dia hidup. Di luar sana. Dan dalam hatiku. Hidup di sini. Aku tertawa dan menangis, mengikuti jejak kaki Kim Yang Hun. Aku menghadapi kepergian emosiku sendiri. Tanpa aku sadari, senja telah tiba. Sudah berapa lama aku mengikuti jejak kaki Kim Yang Hun? Berapa banyak hatiku telah aku luapkan? Saat pikiranku tenang, aku akhirnya melihat sesuatu di samping celah ruang yang ditinggalkan oleh Kim Yang Hun. Itu adalah pesan yang terukir di tanah dengan bekas pedang. Aku mendekati pesan yang dia tinggalkan. Kata-kata pertama dari pesan itu adalah petunjuk untuk alam berikutnya. Apakah itu yang kau lihat di luar?